eksklusi dari Geopark Belitung. Kali ini Geopark Indonesia mengajak Anda untuk menyusuri sisi lain dari Belitung yang kaya akan warisan bumi era pertambangan timah yang berada di puncak kejayaannya. Cuaca cerah pagi ini saat yang tepat untuk menikmati keindahan geosite dari Geopark Belitung. Nah, kalau berbicara masalah Belitung memang sangat nggak bisa dipisahkan dengan yang namanya timah. Karena Pulau Belitung ini sendiri adalah salah satu penghasil timah terbesar dan juga mempunyai cadangan terbesar se-Asia Tenggara. Well, sekarang saya akan menikmati geosite di sini, tapi saya nggak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh salah satu local guide dari Geopark Belitung yang akan menemani kita menikmati daerah di sekitar sini. Kita mau menikmati keindahan Fuxtalu ini kan sekarang, tapi sebelumnya pengen tahu dulu nih perbedaan antara Fuxtalu ini sama open pit. Nah, kalau Fuxtalu itu adalah tambang bawah tanah. Nah, kalau open pit dia tambang terbuka. Ini by the way kita harus pakai pengaman ini karena apa Bang? Kalau dilihat kan kayaknya batuannya solid nih. Apa batuannya gimana? Karena formasi kelapa kampit itu didominasi oleh batuan pasir. Berarti ini jalur masuk kita ini jaraknya itu sesuai dengan safety-nya ya, safety rules-nya ya, supaya nggak untuk mencegah kalau misalnya amit-amit tiba-tiba terjadi longsor atau runtuh gitu ya batuannya ya. We're ready to go. Terowongan batubara ini terakhir beroperasi pada tahun 1993. Dengan panjang mencapai 676 meter, kawasan ini dahulu menjadi penyimpan timah yang besar di Pulau Belitung. Pas penambangan pertama kali dulu itu sebenarnya tahun berapa sih Bang dimulai? Untuk terowongan Fuxtalu itu sebenarnya sudah dimulai oleh Belanda dulu. Lalu dilanjutkan oleh perusahaan Australia dan generasi tambang berikutnya. Tapi ini kan kalau dilihat ini kayak sudah terbentuk tambang kayak gini, dulunya ini tertutup kan? Iya, ini tertutup. Dulu batuan utuh. Batuan utuh gitu kan? Kemudian prosesnya gimana dia bisa sampai tergali sampai sejauh ya, ini dibikinnya dengan pengeboman. Jadi menggunakan dinamit dulu bikinnya. Pakai dinamit? Pakai dinamit, dibom. Ya. Nah, ini kita ketemu salah satu contoh bekas lubang dinamitnya, Mas. Oh ini ya, untuk pengeboman itu ya? Jadi setelah dibor nanti diisi bahan peledak, baru diledakkan. Jika menyusuri terowongan ini, maka kita akan terhubung dengan kawasan penambangan terbuka yang dikenal dengan istilah open pit. Open pit ini diberi nama Namsalu. Namsalu sendiri merupakan bahasa Cina Hakka, di mana Nam berarti selatan, sedangkan Salu berarti timah. Timah yang ada di bagian selatan. Open pit Namsalu menjadi salah satu saksi bisu betapa Pulau Belitung memiliki kekayaan alam yang luar biasa besarnya kala itu. Berada di sebuah bukit bernama Gunung Kikarak. Galian raksasa tambang timah ini membentuk sebuah kawah berwarna hijau dengan latar perbukitan batuan formasi kelapa kampit. Kawah open pit inilah yang menjadi salah satu situs geologi Geopark Belitung, sekaligus menjadi aset penting bagi industri pariwisata Belitung secara umum. Pulau Belitung ke permukaan. Jadi menurut para ahlinya, Pulau Belitung itu adalah laut dalam yang terangkat ke permukaan. Iya, ini kelihatan ya dari bawah di garisnya ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang berbelok. Jadi ini sebenarnya adalah push dari proses bawah ya, dari oleh tekanan tektonik. Dari tekanan tektonik. Kali ini Geopark Indonesia akan menghadirkan wajah lain dari Geopark Belitung. Kalau sebelumnya saya mengajak Anda semua untuk melihat batuan granit yang muncul di tepi pantai, sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat batuan granit yang muncul di daratan, tepatnya di Bukit Pramun. Nah, saking banyaknya batuan granit yang ada di sana, masyarakat sekitar menyebutnya sebagai Bukit 1001 Granit. Ya, bebatuan granit tak hanya muncul di pinggir pantai Geopark Belitung. Sejumlah bebatuan granit yang terangkat ke permukaan akibat proses geologi juga tersebar di daratan pulau yang luasnya kurang lebih 7 kali luasnya ibu kota ini. Salah satu titik tempat sebaran bebatuan granit itu berkumpul ada di Bukit Pramun. Bukit Pramun merupakan salah satu geosite yang masuk dalam kawasan Geopark Belitung.
Bebatuan granit ini termasuk dalam formasi batuan Tanjung Pandan yang muncul akibat pergeseran lempeng bumi. Usianya mencapai ratusan juta tahun dan formasi yang ada di Bukit Pramun tergolong batuan granit yang belum terpecah atau terkikis oleh air dan cuaca. Saya akan melanjutkan perjalanan menuju Sunset Point. Katanya di sini di Bukit Kembar namanya. Di situ kita bisa melihat sunset yang bagus banget. Oh, ini dia nih penampakan dari batuan granit yang ada di Bukit Pramun. Namanya ini adalah Batu Kembar. Nah, selain indah dilihat, bagus dilihat, ternyata di Bukit Batu Kembar ini juga kita bisa mencoba sesuatu karena ini adalah mitos sebenarnya. Katanya kalau misalnya udah berumah tangga terus nyobain untuk pegang dua sisi batu ini, rumah tangganya bakalan langgeng. Tapi kalau belum punya jodoh, jodohnya bakal lebih dekat lagi. Katanya sih di sebelah sini. Cuman kayaknya saya harus lebih tinggi lagi. Selangkah dari Batu Kembar, Anda akan tiba di puncak Bukit Pramun, di mana hutan yang menjadi selimut bukit ini terlihat jelas. Wow, ini dia Bukit Pramun. Oh, luar biasa view-nya dari sini. Kita bisa lihat di sebelah situ ada pantai Tanjung Kelayang, ada pantai Tanjung Tinggi juga kelihatan, dan Pulau Lengkuas juga, mercusuarnya kelihatan dari sini karena memang cuacanya clear and bright hari ini. I'm so lucky hari ini. Bukit Pramun bisa jadi hanya 150 meter di atas permukaan laut. Tapi panorama yang disajikan sungguh luar biasa. Dari Bukit Pramun Belitung untuk Geopark Indonesia.